Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur karena ketika kita memasuki malam Natal pada hari ini, semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian juga ketika kita mendapat kembali kesempatan untuk masuk dalam ibadah. Biarlah kita juga memohon Tuhan yang memberkati kita. Dia menguasai hati, pikiran kita, untuk kita boleh terarah, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita mengawalinya dengan mengambil waktu teduh secara pribadi dengan Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita. Keadaan dunia sekarang ini tidaklah dalam kondisi yang normal dan nyaman seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita sedang menghadapi pandemi yang melanda seluruh dunia, merubah sistem kehidupan yang ada dan mengakibatkan banyak orang mendapatkan kerugian. Di tengah dunia yang seakan-akan kehilangan harapan karena badai kehidupan yang menerpa, saudaraku, adakah hari ini kita mampu melihat bahwa Tuhan beserta dengan kita melalui kedatangannya ke dalam dunia? Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Biarlah di dalam kondisi yang ada ketika kita masih bisa beribadah, kita boleh bersama-sama mengakui di dalam ibadah ini bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mari saudara, di dalam ibadah Natal malam ini, kita kembali mengingat dan menyambut Tuhan kita. Dialah Immanuel. Oh, datanglah Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah terang fajar, hibur umat-Mu Israel. Oh, datanglah terang fajar, hibur umat-Mu Israel. Halaukanlah gelap suram dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, hai Israel. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Silakan duduk jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang penuh dengan kasih dan setia, sungguh Tuhan kami mengucap syukur ketika malam ini
kami boleh memasuki ibadah malam Natal. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami di dalam kondisi dunia yang masih dilanda dengan pandemi. Kami masih mendapat kesempatan untuk kembali mengingat dan mensyukuri serta merayakan Natal, kelahiran Juru Selamat bagi dunia ini. Bahkan bukan itu saja, kamilah yang telah diselamatkan itu. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semuanya ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mohon bersama-samalah dengan kami saat ini. Penuhilah hati pikiran kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu Tuhan. Sungguh kami ingin mengikuti ibadah ini. Memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami buat ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, pimpinlah ibadah ini Tuhan. Sampai selesainya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya dan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, Yesuslah anak itu. Dialah penasehat ajaib bagi kita, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Dia hadir untuk kita. Mari, biarlah kita sungguh boleh menyatakan itu dalam hidup kita. Yesuslah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Oh Yesusku,
menantikan juru selamat atau Mesias. Nubuatan dari para nabi telah diberitakan kepada bangsa Israel bahwa dari keturunan Daudlah akan lahir seseorang yang akan memerintah mereka dengan penuh bijaksana dan penuh keadilan di negeri ini. Pada suatu hari datanglah malaikat Tuhan kepada Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Yusuf dan Maria taat kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Yusuf berkomitmen mengambil Maria menjadi istrinya. Di tengah segala mungkin hujatan dan perkataan dari lingkungan sekitar mengenai Maria, Yusuf mengambil tanggung jawab itu dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu Kaisar Agustus sedang melakukan sensus penduduk. Maka pergilah Yusuf dan Maria ke Nazaret, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Di situ Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di dalam palungan, Yesus terbaring. Di dalam palungan tiada yang lain, Terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Lalu orang Majus datang mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Mereka telah melihat akan bintang itu di timur, dan mereka datang untuk menyembah Dia. Kami Majus dari timur, datang cari raja benar, lewat gurun lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Tidak hanya orang Majus, para gembala pun mendapatkan kabar bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala pun pergi kepada Maria dan Yusuf. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, hidung-hidung surgawi, sukacita menggema. Gloria,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah Natal itu. Kedatangannya menjadi sumber pengharapan bagi setiap manusia. Bahwa Mesias telah datang ke dalam dunia. Mesias yang bukan dalam pengertian membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma pada saat itu. Namun membebaskan kita, saudara dan saya, manusia, dari jeratan dosa yang telah mengikat kita selama ini. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Dialah Yesus, dialah juru selamat bagi kita. Dialah Allah kita, Allah Immanuel yang senantiasa menyertai dan bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan diri kita, hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama akan menundukkan diri kita, hati kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Sekalipun tahun ini menjadi tahun yang berbeda dalam kami merayakan Natal, tapi biarlah justru ini membuat kami semakin lagi mengingat apa arti Natal bagi setiap kami.
Tuhan yang baik, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu untuk perenungan firman pada malam hari ini. Kiranya Engkau Allah yang boleh menolong dan memberkati setiap kami bersama-sama untuk boleh mengerti, memahami, dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, kiranya boleh menjadi Allah Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini izinkan saya untuk boleh mengucapkan, meskipun ini belum tanggal 25, tapi selamat Natal saudara. Saudara, apa rasanya Natal tahun ini? Bapak Ibu Saudara, tahun ini menjadi tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika kita merayakan Natal. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara ketika memasuki tahun 2020? Saudara, setiap kita punya rencana, punya angan-angan berkaitan dengan tahun 2020. Bagi banyak orang saudara, tahun 2020 adalah tahun yang istimewa. Karena tahun ini tidak akan berulang dalam sejarah kehidupan kita. Saudara, angka cantik 2020 ini merupakan satu angka tahun yang begitu istimewa di generasi kita, saudara. Saudara, kalau kita mau angka cantik seperti ini, misal 10-10, saudara, ya, itu udah lewat. Ya, kita belum lahir pada masa itu. Tapi kalau kita mau nunggu lagi 30-30, saudara, kita udah nggak ada di dunia ini. Bahkan mungkin anak cucu kita juga udah nggak ada, begitu ya. Saudara, tahun 2020 ini menjadi tahun yang istimewa karena ini angka cantik, angka baik, angka indah. Makanya kenapa banyak juga orang yang merencanakan menikah di tahun ini. Tapi siapa sangka saudara, baru saja memasuki 2 bulan di tahun 2020. Kemudian pertengahan Maret kita semua seolah-olah disenyapkan oleh corona. Dan sampai hari ini corona mengubah kehidupan kita, termasuk cara kita merayakan Natal. Saudara, memasuki perayaan Natal tahun ini, apa yang saudara pikirkan dan rasakan? Apakah ada kehilangan-kehilangan yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Saudara, ada orang yang mengatakan tahun ini saya merayakan Natal begitu berbeda, udah gak kayak dulu lagi, gak kayak biasanya. Gak bisa ke gereja, gak bisa ngumpul sama teman, gak bisa ngumpul dengan saudara seiman, gak bisa nyanyi bareng di gereja, perayaan sukacita di gereja, ya, foto-foto di dekor Natal begitu ya. Gak bisa dilakukan tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya harus diakui memang semua acara, semua tradisi, semua kebiasaan yang biasanya kita lakukan di Natal tidak bisa kita lakukan tahun ini. Tapi saya mau katakan saudara, Natal 2020 adalah Natal yang istimewa. Istimewa bagi engkau dan saya. Karena satu hal, Tuhan masih izinkan kita untuk bisa merayakan Natal meskipun dengan cara yang berbeda dan terbatas. Tapi tahukah saudara, justru dengan cara yang terbatas, dengan cara yang berbeda di tahun ini, kita seolah-olah diingatkan kembali bahwa Natal itu sesungguhnya bukanlah tentang acara dan tradisi, tapi Natal itu adalah tentang Allah yang hadir. Natal dan damai dan sukacita Natal itu bukan karena acara dan tradisi perayaan, namun karena Allah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ini yang mungkin seringkali kita lupakan. Kita merasa kita nggak bisa ngerayain Natal dengan cara ini. Kita merasa nggak ada pohon Natal, nggak ada sukacita Natal. Nggak ada acara bersama, nyanyi bersama, itu artinya sukacita Natal berkurang. Oh enggak saudara. Damai dan sukacita Natal itu ada karena Allah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Saudara, Matius pasal yang pertama ayat 23. Satu ayat yang sangat sering bahkan berulang kali kita baca dan bahkan sepanjang bulan Desember dalam masa Advent ini sudah beberapa kali dibacakan ayat ini. Tapi saya rindu untuk kita boleh sekali lagi membaca ayat ini, mengingat kembali dan menghayati apa yang Kristus
apa yang Tuhan sampaikan lewat ayat ini. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kata Immanuel ini adalah sebuah kata yang tidak asing bagi kita. Seringkali kita ucapkan, bahkan begitu familiar sepanjang perayaan Natal ini. Saudara, tahukah kalau kata Immanuel ini dalam Alkitab hanya ditemukan di 3 ayat. Dan mungkin kalau misalnya dihitung ada 1 ayat yang secara tersirat mengandung kata ini. Tapi secara tersurat jelas dituliskan kata Immanuel ini di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, dan kemudian ayat yang tadi kita baca, Matius 1 ayat 23. Dan Matius 1 ayat 23 ini dikutip dari Yesaya 7 ayat 14 dengan penambahan di bagian akhir diberikan yang berarti Allah beserta kita. Saudara, kata Immanuel ini adalah kata yang terdiri dari bahasa Ibrani, terdiri dari 2 kata, yaitu El yang berarti Allah dan Immanu yang artinya adalah beserta kita, bersama dengan kita, bersama kita dan dengan kita. Saudara, ketika kita melihat kata Immanuel ini, secara khusus kita harus kembali melihat kepada kitab Yesaya. Karena meskipun di Matius ada, tapi dalam Matius ini pun dikutip dari kitab Yesaya. Saudara, melihat pada Yesaya, kata Immanuel ini bisa mengandung 2 arti. Yang pertama, kata Immanuel ini bisa diartikan sebagai kelahiran seorang anak yang menyatakan tangan Allah ada di atas umatnya, Allah menjaga umatnya, dan Allah peduli kepada umatnya. Itu arti yang pertama dari kata Immanuel ini. Yang kedua, saudara, kata Immanuel ini juga mengandung arti bahwa Allah bukan hanya menjaga kita, peduli kepada kita, bukan hanya meletakkan tangannya atas kita dan merencanakan yang baik bagi kita, tapi juga dengan kelahiran sang anak, Allah itu sungguh-sungguh tinggal bersama dengan kita, umatnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan melihat arti yang terkandung dari kata Immanuel ini, maka kita melihat bagaimana Allah itu bukan hanya Allah yang nun jauh di sana, kemudian menyatakan penyertaannya, tapi dia juga Allah yang turun, kemudian tinggal bersama-sama dengan umatnya. Anak yang akan dilahirkan itu bukan sekedar sebagai sebuah tanda, tapi anak yang lahir itu sesungguhnya menyatakan kehadiran Allah yang kekal itu yang nyata di tengah-tengah hidup umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih arti kehadiran Allah bagi hidup setiap umatnya, bagi kita? Untuk mengerti ini, maka saya mengajak kita untuk boleh melihat kepada kitab Keluaran pasal yang ke-33. Saudara, ini kisah yang tidak asing bagi kita. Kisah yang mungkin sering dikhotbahkan bagi kita. Saudara, dalam kisah ini adalah tentang bagaimana bangsa Israel yang Tuhan tuntun keluar dari Mesir. Kemudian mereka sampai di satu tempat dalam perjalanan mereka untuk menuju ke Kanaan. Saudara, ketika itu Musa sedang naik ke Gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan. Tapi dia ada di sana dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya kemudian bangsa Israel memutuskan untuk berkata kepada Harun, meminta kepada Harun membuatkan mereka Allah seperti yang dipunya bangsa-bangsa lain. Singkat cerita, saudara, kita tahu kemudian Harun akhirnya mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka dan membuat sebuah patung anak lembu emas. Oh Tuhan, begitu murka ketika bangsa Israel memberontak kepada dia dengan begitu jahatnya. Mereka mengira bahwa Allah Yahweh yang mereka punya itu bisa digantikan dengan patung berhala buatan manusia. Saudara, di dalam murkanya Allah berkata kepada Musa, Allah sudah berjanji akan menuntun umatnya ini untuk sampai ke negeri perjanjian. Dan Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya. Sekalipun umatnya memberontak, dia tetap akan memenuhi janjinya. Itu sebabnya Allah berkata kepada Musa, saudara, bahwa dia akan mengirimkan seorang malaikat untuk memimpin bangsa itu menuju Kanaan. Tapi Allah sendiri tidak akan hadir di tengah-tengah mereka.
Karena murka Allah pasti akan membinasakan bangsa itu. Saudara lihat, Allah berjanji kepada Musa dan bangsa Israel yang memberontak itu, bahwa mereka pasti akan sampai ke Kanaan. Hanya Allah itu tidak akan hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, apa yang dikatakan oleh Musa ketika mendapatkan firman ini? Keluaran 33 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, umat Allah bukanlah umatnya tanpa kehadirannya. Itulah ketika kita bicara God with us, Allah beserta kita, Immanuel itu adalah sebuah identitas bagi kita anak-anak Tuhan, umat Allah. Saudara, hanya di dalam iman kepada Yesus Kristuslah kita mendapati Allah itu dengan nyata hadir di tengah-tengah umatnya, tinggal bersama dengan umatnya. Saudara, bagi bangsa Israel, ketika mereka akan berjumpa dengan Tuhan, maka mereka akan mendatangi kemah suci atau kemudian menjadi bait suci Allah. Saudara, kemah suci itu adalah sebuah tempat di mana Allah hadir. Allah menyatakan kehadirannya. Itulah tabernakel, Allah tinggal di kemah itu. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, khususnya di dalam terjemahan King James Version, di situ dikatakan bahwa firman itu telah menjadi daging dan tinggal, tabernakel, tinggal saudara, bersama dengan umatnya. Kata tabernakel ini adalah kata yang sama digunakan untuk menggambarkan kemah suci. Dengan kata lain, Kristus Yesus itu adalah wujud nyata dari Allah yang hadir, yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Bukan lagi kemah suci menjadi tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya, tapi Kristuslah wujud nyata dari kehadiran Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus hadir bukan hanya untuk melakukan kehendak Bapa, namun juga untuk merepresentasikan Bapa. Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal pertama ayat 18, 12 ayat 45 dan 14 ayat 9, di situ Kristus dengan jelas menyatakan bahwa barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Coba kita perhatikan di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9 saudara. Di situ dikatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara, Kristus dengan jelas menyatakan dirinya adalah representasi dari Bapa. Wujud dari Allah itu yang tinggal bersama dengan umatnya. Di dalam beberapa bagian firman Tuhan, kalau saudara perhatikan, di situ juga dengan jelas firman itu menyatakan Kristus itulah gambar Allah. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15, dikatakan juga dialah cahaya kemuliaan Allah dan wujud nyata dari gambar Allah. Di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 3. Saudara bisa membaca bagian-bagian firman Tuhan yang lain yang menyatakan, yes, dialah Kristus, Sang Immanuel, yang menjadi wujud dari Allah beserta dengan kita. Allah yang tinggal di tengah-tengah kita. Saudara, Yesus Kristus adalah pernyataan yang nyata dari Immanuel, Allah beserta kita. Dia adalah Raja yang turun dari tahtanya merendahkan diri untuk menjadi terjangkau bagi kita umat manusia. Dia juga adalah sepenuhnya manusia ketika dia datang ke dunia dalam rupa seorang bayi, seorang manusia. Dia sepenuhnya manusia. Yang artinya apa saudara?
Dia sepenuhnya merasakan sakit dan penderitaan, merasakan lapar dan dingin. Firman itu telah menjadi daging yang mengosongkan dirinya, lahir untuk mati. Saudara, siapa sih di dunia ini yang mau lahir hanya untuk mati? Kita nggak ada yang tahu kita lahir di dunia ini ya lahir begitu ya. Tapi Kristus tahu dia lahir untuk apa sebelum dia dilahirkan. Lahir untuk mati. Dan bukan hanya sekedar mati, mati dengan cara yang paling mengerikan, paling menyiksa, paling dikutuk. Tapi dia tetap datang ke dalam dunia. Dia tetap menjadi wujud dari Immanuel itu. Kemudian dia yang memberi dirinya untuk mati di atas kayu salib, menebus setiap kita umat yang berdosa ini. Dia bangkit, dia naik ke sorga, dan dia juga berjanji bahwa satu hari nanti dia akan kembali datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perayaan Natal kembali mengingatkan kita akan satu peristiwa dalam sejarah hidup manusia. Bahwa Allah yang mulia itu, pencipta alam semesta ini, memberi diri untuk datang ke dunia ini, menjadi sama seperti manusia, hanya dia tidak berdosa. Dia Allah pencipta penguasa alam semesta ini, dia mau tinggal bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Oh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah ini sebuah kebenaran yang seharusnya menguatkan dan meneguhkan iman kita? Bahwa kita punya Allah yang mau memberi dirinya tinggal bersama dengan kita umatnya. Dia Allah yang dengan real, dengan nyata hadir di dalam kehidupan kita, umatnya. Saudara, mungkin kita merasa Natal kita tahun ini adalah Natal yang begitu sedih. Mungkin juga kita merasa kelam, gelap. Tapi tahukah saudara apa yang kita alami hari ini? Kalau mau dibandingkan pada masa Kristus lahir, ini gak ada apa-apanya. Saudara, menarik ketika kita membaca Matius pasal yang pertama. Setelah selesai pasal yang pertama ini, saudara, masuk pasal yang kedua, itu adalah cerita orang Majus. Tapi ini bukan sekedar cerita bahagia. Ada orang-orang dari nun jauh sana datang mau mencari bayi Kristus. Bukan sekedar itu. Tapi kalau kita baca pasal 2 dari Matius, ini adalah sebuah cerita kelam. Pembantaian anak-anak yang terjadi di Bethlehem itu dan sekitarnya. Saudara, bagaimana mungkin Kristus hadir di tengah dunia sebagai wujud dari Immanuel itu, wujud dari Allah beserta dengan kita, Allah yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Namun kemudian di sisi lain ada bayi-bayi lain yang dibantai oleh karena rasa terganggunya, rasa tidak amannya dari seorang yang bernama Herodes Agung. Saudara, sampai hari ini kita tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkan Herodes bisa membantai anak-anak itu di dalam momen Natal yang pertama itu? Kita gak pernah tahu. Tapi satu hal harus kita tahu, saudara. Bahwa pada malam itu, Kristus yang telah hadir di tengah dunia sebagai seorang bayi. Mungkin orang berkata, wah dia diselamatkan oleh Tuhan. Oh saudara, tunggu dulu. Bayi yang lahir ini, dia lahir untuk mati dan dibantai di kayu salib itu. Saudara, ketika kita tahu Allah beserta dengan kita, tidak serta-merta membuat langit itu selalu cerah, selalu biru. Tidak selalu. Tapi yang kita tahu ketika Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya, maka itu menjadi pembedaan yang paling besar dan paling signifikan antara kita dengan orang-orang yang di luar Kristus. Saudara, kegelapan meliputi bangsa Israel bertahun-tahun lamanya. Bahkan Alkitab menyatakan Allah diam
Allah senyap sekian ratus tahun lamanya. Tapi kegelapan dan kesenyapan itu serta-merta dipecahkan oleh tangisan seorang bayi yang lahir di malam Natal itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita tentu penuh dengan pergumulan. Tapi apapun pergumulan kita, baik atau buruk situasi hidup kita, saudara ingatlah baik-baik, kita tidak sendiri. Allah tinggal bersama dengan kita. Allah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Allah yang bisa kita percaya. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itulah sudah sangat sepatutnya di malam Natal ini kita kembali mengingat kepada Dia Sang Immanuel itu, dan kembali kita boleh membawa penyembahan dan pujian kita kepada Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, belajar percaya dan taat kepada tuntunannya, karena tidak pernah sekalipun tuntunannya itu salah. Bapak Ibu, mari biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang terus boleh hidup di dalam Kristus. Seorang yang bernama John MacArthur menulis begini: jika kita bisa meringkaskan semua kebenaran Natal hanya ke dalam 3 kata, maka kata-kata itu adalah Allah beserta kita. Kita cenderung memfokuskan perhatian Natal kita pada masa bayi Kristus. Kebenaran terbesar dari Natal adalah keilahiannya. Yang lebih menakjubkan daripada seorang bayi di palungan adalah kebenaran bahwa bayi yang dijanjikan ini adalah pencipta yang maha kuasa atas langit dan bumi. Saudara ingat baik-baik, Natal itu adalah tentang Allah Sang Pencipta datang ke dunia, tinggal bersama dengan umatnya dalam rupa seorang anak. Sembahlah Dia dan percayalah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran Allah di dalam Kristus Yesus itu tidak berhenti dengan kematian Kristus, kebangkitannya, lalu kemudian Dia naik ke surga, yang artinya kan Kristus itu representasi dari Allah Immanuel itu. Maka ketika Dia tidak ada lagi di dunia, artinya Allah tidak beserta dengan kita. Tidak begitu, saudara. Saudara, di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa Kristus sendiri akan mengutus seorang penolong bagi kita. Kristus seperti Kristus yang diutus oleh Bapa, maka kemudian Kristus juga memberikan seorang penolong, yaitu Allah Roh Kudus, untuk boleh beserta dengan kita, menolong dalam perjalanan kehidupan kita. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 sampai 22, saudara, di situ Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus Yesus adalah pernyataan Allah yang tinggal bersama dengan umatnya. Ketika Kristus terangkat ke surga, kemudian Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal diam bersama dengan umatnya di dalam diri masing-masing umatnya sebagai bait suci Allah itu. Tapi tidak hanya sampai di situ, setiap umatnya itu pun Dia utus kepada dunia untuk menyatakan Allah yang hadir, Allah Immanuel itu, yang artinya saudara, di Natal ini bukan hanya kita mengingat bahwa Natal adalah tentang Allah Sang Pencipta Penguasa alam semesta hadir dan tinggal di tengah-tengah umatnya dalam rupa seorang anak. Tapi juga kita ingat, kita punya tugas dan tanggung jawab, dipanggil untuk pergi kepada dunia dan menyatakan Immanuel itu, Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah yang ditulis di dalam sebuah buku yang berjudul If You Are Missing
Baby Jesus. Ini adalah sebuah buku, sebuah cerita yang dituliskan berdasarkan dengan kisah nyata dari sang penulisnya. Kisah ini dialami oleh sang penulis ketika dia masih kecil, saudara. Penulis ini bernama Jen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jen di dalam masa kecilnya, dia sering pindah-pindah tempat tinggal karena papanya itu bekerja di perusahaan minyak, sehingga oleh perusahaan sering dipindah-pindah tempat tinggalnya. Lalu kemudian saudara, dalam masa mereka sering pindah-pindah itulah, mereka punya satu set dekorasi Natal yang isinya kisah kelahiran Kristus. Nah, karena saking seringnya pindah, set itu hilang. Sampai satu kali saudara di Natal di tahun 1943, karena mereka sadar set mereka itu hilang, dekor mereka itu hilang, akhirnya mereka beli. Beberapa hari sebelum Natal mereka membeli dekorasi satu set kisah kelahiran Kristus. Harganya $3,99, saudara. Nah, ketika sang mamanya Jen ini pulang ke rumah bawa set dekorasi itu, Jen beserta dengan saudaranya Tommy, mereka begitu antusias membantu mamanya untuk buka. Ketika dibuka saudara, mereka kaget. Khususnya sang mama kaget. Kenapa kaget? Karena mereka mendapati di dalam satu set itu ada 2 patung bayi Yesus. Di dalam set itu ada 1 patung Yusuf, 1 patung Maria, kemudian ada 3 orang majus, ada 3 gembala, ada 2 domba, ada keledai, ada sapi, ada malaikat. Tapi ada 2 patung bayi Yesus. Ketika mendapati ini, Jen dan saudaranya Tom, mereka begitu senang karena mereka menganggap, wah kita dapat bayi kembar nih ya. Jadi di dalam dekor ini kan bagus tuh, dalam palungan nanti ada 2 bayi kembar. Tapi sang mama berpikir lain. Mamanya berpikir begini, kalau di dalam set yang kita beli ini, paket yang kita beli ini ada 2 patung, itu berarti ada 1 paket lain yang kehilangan patung bayi Yesus ini. Lalu kemudian segeralah sang mama menyuruh Jen dan Tom untuk kembali ke toko. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada penjaga toko, supaya penjaga toko itu menempelkan sebuah pesan di rak tempat jual paket dekorasi ini. Tulisannya begini, jika kamu kehilangan bayi Yesus, telepon ke 7162. Lalu kemudian pergilah Jen beserta dengan adiknya dengan memakai mantel di tengah udara yang begitu dingin. Mereka sampai ke toko itu dan menyampaikan kepada penjaga toko. Sebelum mereka pergi, mereka melihat penjaga toko itu sudah menuliskan pesan mamanya lalu tempel di rak itu. Saudara, kemudian dari sejak saat itu di rumah Jen mulai ada kegiatan baru, yaitu menunggu telepon. Dan tiap kali telepon bunyi, maka mamanya Jen akan dengan begitu antusias mengangkat telepon dan berkata, pasti ini tentang bayi Yesus ya. Tapi ternyata bukan. Hari demi hari berlalu dan tidak ada orang yang mencari bayi Yesus. Tidak ada yang merasa kehilangan. Sampai papanya Jen berkata kepada mamanya, sudahlah, lagian itu paket gitu tuh dijual bukan cuma di kota kita ini, bisa saja itu di sebuah kota di New York sana atau dimanapun. Masa kita mau kirim kalau dia telepon? Sudahlah, itu disimpan aja, balikin ke kotaknya, simpan, simple kan, selesai. Di palungan, di dekorasi kita tetap cuma 1, yang 1 simpen. Lalu kemudian mamanya tetap dengan optimis berkata, enggak, pasti akan ada yang cari. Saudara, waktu berjalan, waktu berlalu sampai kepada menjelang malam Natal, tanggal 24 Desember. Sampai jam 5 sore belum ada 1 orang pun yang menelepon karena kehilangan bayi Tuhan Yesus. Lalu kemudian mamanya berkata kepada papanya Jen, suamiku, coba kamu pergi kembali ke toko itu. Kamu intip aja dari tokonya, dari jendela, kemudian kamu lihat apakah paket itu sudah terjual semua.
Kalau sudah terjual semua, itu artinya pasti akan ada yang telepon malam ini kehilangan bayi itu. Sang suami dengan mengomel berkata, kamu gila apa ya? Ini di luar sana itu minus 15 derajat dan kamu suruh aku untuk pergi cuman buat lihat paket itu udah kejual apa enggak. Tapi mamanya terus saja mendesak supaya sang suami mau pergi ke toko itu. Jen dan saudaranya Tom berkata kepada papanya, udah pak, yuk kami temanin papa pergi deh, gitu ya. Sehingga saudara walaupun dengan menggerutu, sang suami akhirnya ambil mantelnya, memberikan mantel kepada anak-anaknya dan pergilah mereka. Jen dan Tom begitu senang sepanjang jalan mereka bernyanyi. Sampai ke toko itu, dari jendela Jen dan Tom cepat-cepat melihat, ternyata semua paketnya sudah habis terjual. Mereka langsung berkata, papa paketnya udah habis terjual. Lalu ketika papanya melihat, segera dia langsung berbalik dan cepat-cepat pengen pulang. Karena memang udara sangat dingin saudara. Lalu pulanglah mereka. Ketika sampai di rumah, mereka mendapati mama mereka gak ada di rumah. Dan mereka juga mendapati patung bayi Yesus yang ada 2 tadinya, sekarang cuma tinggal 1. Lalu kemudian sang papa berkata, ini kayaknya waktu kita pergi ada orang telepon, kemudian mereka kehilangan bayi Yesus dan akhirnya mama kalian nganterin. Ya sudah gak apa-apa, biarkan mama kalian, kita tunggu saja dia. Kalian coba selesaikan dekor pohon Natalnya, papa mau bungkus kado ya. Waktu berlalu saudara, tidak berapa lama kemudian telepon rumah mereka bunyi. Jen pun mengangkat telepon rumah itu dan kemudian ternyata yang terdengar itu adalah suara mama mereka. Mamanya berkata begini, Jen, sekarang kamu bilang sama papamu untuk pergi ke jalan Chestnut nomor 205. Dan jangan lupa kalian bawa selimut, kalian juga bawa susu dan bawa kue. Wah, ketika disampaikan ini kepada papanya, tambah ngomel papanya saudara. Ini di luar udara begitu dingin, sekarang mungkin sudah hampir minus 20 derajat. Angin pun bertiup kencang, ini gak salah ya istrinya suruh malam kayak begini, dingin kayak begini untuk mereka pergi. Dan jalan Chestnut itu 8 blok jauhnya dari tempat tinggal mereka. Itu bukan jarak yang dekat. Tapi apa boleh buat saudara, karena sudah diminta, maka pergilah sang papa beserta dengan Jen dan juga Tom. Sambil membawa susu, kue dan juga selimut yang diminta. Sepanjang jalan sang papa menggerutu, ngomel. Tapi Jen dan Tom mereka begitu happy. Mereka nyanyi-nyanyi. Dan bahkan sesekali si Tom berkata kepada papanya begini, ayo pak, jangan ngomel, anggap aja kita ini lagi pura-pura jadi seperti Yusuf dan Maria itu loh, yang lagi sibuk cari tempat tinggal karena mereka gak punya tempat. Papanya tetap aja menggerutu. Lalu akhirnya saudara sampailah mereka di jalan Chestnut. Dan ketika sampai di sana, mereka mencari nomor 205 dan didapati rumah dengan nomor itu adalah rumah yang paling gelap di sepanjang blok yang ada di jalan itu. Ketika mereka masuk ke pekarangan, dengan segera mereka melihat pintu terbuka dan sang mama keluar. Dan begitu melihat suami dan anak-anaknya, sang mama berteriak, mereka di sini. Cepat-cepat dia hampiri suaminya, dia ambil buntelan selimut yang ada isi susu dan juga cookiesnya, dia buka, dia ambil susu dan juga kuenya itu, selimutnya dia berikan kepada anak-anaknya dan dia berkata, ayo kalian berdua cepat pergi ke ruang tamu, di situ ada anak-anak kecil, kalian segera selimutin mereka karena mereka kedinginan. Mama akan menyiapkan susu dan kue ini, menghangatkannya supaya bisa dinikmati. Sebelum sang mama beranjak ke dapur, sang papa menarik tangan mamanya dan berkata, kamu ngapain sih? Ini di malam kayak begini, dingin kayak begini, kamu suruh kami jalan kaki sampai di sini. Kamu tahu nggak? Ini dinginnya ampun. Ngapain kamu di sini? Kemudian sang mama memotong pembicaraan papanya dan berkata,
Sudah, jangan ngomel. Kamu masuk dulu dan kamu lihat di sana ada seorang wanita muda yang begitu sedih dan tidak tahu harus bagaimana menjalani malam Natal ini. Karena dia ditinggal oleh suaminya dan bahkan suaminya itu membawa semua barang-barang tanpa meninggalkan apapun bagi mereka. Sudah kamu sana, aku bilang kamu bisa membantunya memperbaiki perapian mereka. Lalu masuklah sang suami ke rumah itu dan mendapati seorang wanita muda dengan wajah sedih namun sedikit terlihat tersenyum. Lalu wanita itu berkata, "Terima kasih karena kalian sudah mau datang dan menolong kami. Suamiku pergi dari rumah ini meninggalkan aku dan anak-anakku, membawa tempat tidur, membawa baju, membawa sofa, membawa semua yang bisa dia bawa. Selama ini kami masih bisa bertahan dengan baik. Aku bekerja, nyuci baju orang, bersih-bersih rumah orang, masih bisa bertahan. Tapi ketika perapian rumah ini rusak, aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Sampai aku teringat dengan apa yang aku baca di toko yang sering kali aku lewati ketika aku pergi bekerja. Aku membaca di toko itu tertulis, jika kamu kehilangan bayi Yesus, telepon 7162. Nomor itu terus terngiang di kepala saya dan akhirnya saya menelepon nomor itu dan istri Anda menjawabnya. Pak, saya tidak kehilangan bayi Yesus. Saya mengasihi dia, tapi saya membutuhkan kehangatan malam hari ini. Dan terima kasih Bapak, istri Bapak, dan anak-anak Bapak sudah hadir bagi kami." Saudara, malam itu menjadi malam yang begitu istimewa bagi Jen, Tom, beserta dengan papa mamanya. Mereka gak pernah mengira akan merayakan malam Natal dengan cara demikian. Tapi malam itu sesuatu yang istimewa terjadi di dalam hati mereka, khususnya hati papanya. Ketika awalnya pergi dengan menggerutu, tapi ketika dia pulang dari rumah Chestnut 205 itu, dia pulang dengan hati yang bersuka cita. Dingin masih tetap terasa, tapi dia merasakan sukacita bagaimana dia bisa hadir membawa kasih Kristus itu kepada orang yang membutuhkan. Saudara, malam itu tidak berakhir. Mereka pulang sampai rumah, mereka kemudian mengambil barang-barang yang bisa mereka berikan kepada wanita muda dan anak-anaknya yang masih kecil. Mereka menyiapkan makanan, pakaian yang cukup, bahkan Tom dan Jen juga membungkuskan hadiah, mainan buat anak-anak yang ada di rumah itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah kisah kehidupan dari seorang anak yang bernama Jen. Dia mengalami bagaimana menjadi Kristus yang hadir bagi orang lain, menyatakan Allah Immanuel itu bagi orang lain. Saudaraku, kita setiap umat Allah menikmati dalam perjalanan hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang telah dikasihi, diselamatkan olehnya. Natal ini kita mengingat Allah yang hadir tinggal bersama dengan kita. Tapi kita juga ingat, kita pun diutus ke dunia untuk menyatakan Allah yang hadir bagi dunia. Dan ini adalah kesempatan yang paling indah, paling istimewa bagi kita di Natal ini. Mari kita menjadi tangan-tangan Tuhan, kaki Tuhan, kehadiran Tuhan bagi dunia yang membutuhkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah Immanuel itu ada di dalam hatimu dan hatiku, dan melalui hidup kita itu pun boleh nyata bagi orang lain. Tuhan Yesus boleh menolong dan memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita boleh mengambil lilin kita yang telah kita siapkan masing-masing. Kita akan bersama kembali merenungkan akan cinta kasih Tuhan yang sudah Dia nyatakan bagi setiap kita. Saya undang untuk setiap hamba Tuhan boleh bersama-sama kita boleh menyalakan lilin di tempat ini. Biarlah di malam yang indah ini
Kita kembali boleh mengingat akan cinta kasih Tuhan bagi setiap kita. Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Allah yang boleh menyatakan dirinya bagi setiap kita manusia. Malam kudus, bintang terang merata. Inilah hari lahir Sang Kristus. Malam itu Kristus lahir, tapi bukan sekedar seorang bayi manusia yang lahir. Sang Immanuel, dialah Yesus Kristus, Sang Pencipta yang menjadi ciptaan, Firman yang menjadi manusia. Allah itu hadir di tengah-tengah manusia, membawa pengharapan, damai, sukacita, dan menunjukkan kasih-Nya. Dia bisa saja dari surga mungkin meneriakkan akan kasih-Nya. Namun justru yang Dia lakukan adalah hadir di tengah-tengah kita untuk menunjukkan kasih-Nya. Allah yang perkasa rela menjadi manusia yang rapuh untuk menyatakan keselamatan bagi manusia yang memberontak kepadanya. Saudara, malam ini mari kembali kita boleh mengambil waktu untuk mengingat akan cinta kasih Allah bagi kita. Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Allah yang boleh menyatakan pertolongannya bagi kita. Allah yang di dalam firman berkata Dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Saudara, ambillah waktumu bersama dengan Tuhan. Bercakap-cakaplah dengan Dia dan nikmatilah kehadirannya. Inilah hari lahir
Mari saya mengundang seluruh hamba Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati, membuka suara kita, berdoa, menyerahkan seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta kepada Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu tidak pernah hilang, tidak pernah berakhir dari kehidupan kami. Bapa, kami serahkan setiap jemaat-Mu. Kau sudah menyertai hidup kami sepanjang tahun 2020 ini ya Tuhan. Kami melewatinya di dalam kasih-Mu, pengharapan di dalam Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, bilang Kau yang mereka boleh menghadapi masa-masa ini. Engkau Allah yang sudah hadir ke tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu, menyatakan kasih-Mu. Sebab itu kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu ya Allah. Engkau Allah yang boleh menyertai mereka. Kami sungguh bersuka cita, boleh menyambut Natal ini ya Tuhan. Kembali mengingat Engkau Allah, Engkau Raja atas kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Akan kehidupan hati jemaat. Terima kasih Bapak. Sungguh ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Dan sungguh hati kami dipenuhi dengan sukacita karena Engkau Allah yang boleh hadir. Bersama kita naikkan pujian ini bait yang ketiga. Amat senang hari cerah dan mulia. Amat senang hari cerah dan mulia, Ia akan datang dan bertatap pula. Umat semua bersama memujinya, memasyurkan Raja Maha Mulia. Terbit fajar, timbullah pengharapan, seluruh alam jadi cemerlang. Hai bertelut dengan malaikat surga, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam Kristus lahir. Dialah Allah yang telah hadir di tengah kita. Mari bersama kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan doksologi, segala pujian hormat kepada Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketinggiannya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, atas nama seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat, kami mengucapkan selamat Natal. Meskipun kita merayakan Natal dalam kondisi yang berbeda pada tahun ini, tapi kiranya sukacita dan damai Natal itu tidak pernah berhenti dari kehidupan kita. Saudara selamat boleh menjalani kehidupan bersama dengan Allah. Dan satu hal yang kami ingatkan, besok tanggal 25 Desember kita akan kembali bersama-sama merayakan Natal, mengikuti ibadah Natal secara online jam 6:30 malam atau 18.30. Kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai setiap kita. Sekian ibadah kita malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati.